Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Fasya dengan ini lulus siswa kerja nomor 35. Saya akan menjelaskan tentang instrumen tes yang saya buat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Dian Arthur, SPD, MPD. Untuk kompetensi ini, kami eh, untuk kompetensi ini yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja desain, pemodelan, dan informasi bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah dunia kerja baru. Untuk kompetensi dasarnya itu memahami ada 3.2 yaitu memahami kebutuhan pekerjaan di interior. Yang kedua ini 4.2 yaitu menyajikan data kebutuhan pekerjaan di interior. Nah, untuk buku atau bahan ajar ini saya menggunakan modul 2 aplikasi perencanaan lunak dan perencanaan interior gedung. Di berikut ini tuh ada kisi-kisi penulisan soal. Ini untuk sekolah SMK Desain Pemberdayaan Informasi pada mata pelajaran Desain Interior pada kelas 11. Nah, eh, untuk kisi-kisinya di sini ada untuk kompetensi dasar 3.2 dengan materi elemen interior dengan level kognitif ini mengingat atau C1. Nah, indikatornya siswa mampu mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk desain interior serta memahami langkah awal dalam pembuatan desain 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, ini untuk soal nomor 1. Lalu ada untuk soal nomor 2, yaitu dengan materi fungsi ruang, masih dengan kompetensi dasar 3.2, tapi di level kognitif yaitu memahami, yaitu C2. Nah, siswa ini mampu mengidentifikasi fungsi utama ruang dalam hunian dan memiliki elemen desain interior yang sesuai dengan fungsi serta kenyamanan ruang tersebut. Lalu, untuk soal nomor 3, itu menggunakan kompetensi dasar 4.2 dengan materi kebutuhan data desain. Nah, terus level kognitifnya ini menggunakan menerapkan menerap, menerapkan atau C3. Nah, untuk indikatornya ini kita mengidentifikasi data utama yang relevan dalam perencanaan interior, khususnya yang berkaitan dengan ukuran ruang dan kebutuhan fungsional pengguna. Kemudian untuk nomor 4, ini ada kompetensi dasar 4.2 dengan penyajian materi, penyajian data, dan level kognitif ini menerapkan atau C3 juga. Uh, Siswa mampu mengidentifikasi data utama yang relevan dalam perencanaan interior khususnya yang berkaitan dengan ukuran ruang dan kebutuhan fungsional pengguna. Kemudian kembali lagi ke pada 3.2 yaitu dengan materi kebutuhan fungsional dengan level kognitif memahami yaitu C2. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi utama ruang dalam hunian dan memiliki elemen desain interior yang sesuai dengan fungsi serta kenyamanan ruang tersebut. Nah, kemudian ada nomor 6 dengan KD 4.2 dan materi penyajian kebutuhan interior dan level kognitifnya itu menganalisis atau C4. Ini siswa mampu mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk desain interior serta memahami langkah awal pembuatan desain 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Lalu ada nomor 7 dengan kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan kebutuhan interior dengan level kognitif mengevaluasi atau C5. Nah, kita langsung aja ke penulisan soalnya. Ini ada butir-butir soal ini yang tadi sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat. Ini menggunakan KD 3.2 yaitu memahami kebutuhan pekerjaan di interior. Level kognitifnya mengingat untuk C1. Lalu indikatornya siswa mampu mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk desain interior serta memahami langkah awal dalam pembuatan desain 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Ini soalnya perangkat lunak berikut yang digunakan untuk merancang interior adalah, nah ini jawabannya itu C, itu SketchUp. Jadi soal ini dengan ganda ya. Lalu ini soal nomor 2 yaitu level kognitifnya memahami ruang keluarga dirancang untuk mendukung kegiatan C, bersantai bersama.
Lalu yang termasuk dasar utama dalam perancangan interior adalah C. Ukuran ruang dan kebutuhan bangunan. Ini menggunakan teknologi ini menerapkan untuk C3. Dalam menyusun rencana desain interior ya, ruang kantor, data yang digunakan untuk menentukan jumlah meja kerja adalah jumlah karyawan. Lalu untuk soal nomor 5, mengapa penting mempertimbangkan aktivitas pengguna dalam desain interior? Itu jawabannya adalah C, agar rumah sesuai fungsi dan nyaman digunakan. Lalu kemudian untuk soal nomor 6, dalam perancangan interior menggunakan SketchUp. Langkah awal yang paling logis dilakukan sebelum memberi tekstur atau warna adalah B, membuat model dengan dasar. Lalu soal nomor 7, seorang desainer interior menyusun ruang kerja dengan meja untuk 3 karyawan. Berdasarkan data kebutuhan ruang yang ideal, keputusan tersebut B, menyebabkan ketidaknyamanan kerja. Ini adalah level kognitif, mengevaluasi atau C5. Lalu langkah awal menyusun desain 3D interior menggunakan SketchUp adalah C, membuat model denah dasar. Ini materi penggunaan software yaitu dengan level kognitif C3 atau penerapan. Jika Anda diminta merancang ruang belajar anak dengan luas 3x3 meter, apa yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu? Jawabannya adalah C, menghitung kebutuhan aktivitas dan perabot. Ini level kognitif pencipta atau C6. Lalu nomor 10, dalam desain ruang tidur, penggunaan meja rapat berukuran besar akan titik-titik. Nah, jawaban ini C, mengganggu kenyamanan ruang. Nah, untuk soalnya ini terdiri dari 50% soal mudah, 30% soal sedang, dan 20% soal sulit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.